Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Karang, yang kami hormati pihak manajemen PTN 3A dan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga acara inti, dan keempat penutup. Para hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama mengikuti acara ini dengan membaca basmalah. Kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Kepala Desa Karang kepada Bapak Sajil Mahmud, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati manajemen dari PT 3A. Selamat datang Bapak, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pamanda saya dalam SAR. Terima kasih telah berhadir di sini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, yang tentu saja semua ini karena Allah Ta'ala, Tuhan Maha Esa. Bapak Ibu, terima kasih pula pada hari ini kita akan mengundang antara mediasi terkait jalan masyarakat yang dibuat bondes begitu Pak ya, di PT 3A, karena mana masyarakat juga aktivitas dan rutinitas mereka berkebun di tanah mereka, yang mana tanah ini mungkin miskomunikasi saja. Mudah-mudahan dalam hal ini nanti bisa ada titik terang, bisa ada jalan keluar sehingga kedua belah pihak bisa saling menguntungkan dan tidak dirugikan. Yang tentu mereka berkebun tidak juga punya lahan atau punya usaha di situ. Nanti saya berharap bisa ketemu jalan keluarnya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum kita beralih kepada pihak manajemen PTN 3A, dipersilahkan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Silakan. Selanjutnya sambutan dari pihak manajemen PTN 3A pada Bapak, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Kades beserta Bapak Kepala Kades Karang beserta perangkat, Bapak RT, tokoh masyarakat,
Sebelumnya terima kasih untuk diberikan sambutan di awal. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada pihak desa yang mengundang kami terkait adanya beberapa persoalan yang mungkin kedepannya ini juga harus dibicarakan sehingga di kemudian hari tidak ada terjadi miskomunikasi antara masyarakat yang punya lahan di sekitar kebun dengan pihak PT IDA. Jadi kami terima kasih diundang pada pagi hari ini Pak Kades mewakili dari manajemen, dan juga permohonan maaf sebelumnya sekiranya mungkin dalam progres sebelumnya tidak kami solidarikan kami teruskan ke pihak kelurahan. Mungkin nanti lebih lanjut hal ini bisa sama-sama kita diskusikan pada pagi hari ini. Untuk sementara sambutan dari saya untuk saat ini sementara ini dulu. Nanti kita lebih banyak berdiskusi terkait apa yang menjadi yang nantinya mungkin dianggap permasalahan yang ada di lapangan terkait dengan progres kegiatan dari PT India. Mungkin sementara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dari manajemen juga telah menyampaikan beberapa hal terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat terkait modus, dan mudah-mudahan ada jalan keluar. Beliau juga sudah memberi bayangan, insya Allah ada solusi. Itu yang kami harapkan Pak Halim. Jadi silakan dari masyarakat, mungkin Pak Agus Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saja. Jadi yang awal ini Pak Karis mohon maaf, saya minta tolong untuk dari tim Pak Karis satu orang untuk mencatat usulan. Jadi mohon disesuaikan dulu usulan dulu. Jadi kita lupa apa yang kita usulkan, pertanyakan nanti selanjutnya akan menjadi tanggapan kita. Jadi kita lanjut. Yang pertama di dalam undangnya desa Pak Kades, kami membaca di situ ada poin
dari manajemen yang tidak membawa fotokopi yuk izin usaha perkebunan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, peta, membawa peta dan titik koordinat untuk lahan yang ada di desa Karang, dan lebih rincinya yang masuk di dalam income masyarakat. Nah, itu yang mau saya tanyakan dulu, dibawa apa tidak? Mau dijawab dulu sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Terima kasih Pak Agus. Jadi kita untuk sementara ini kita bawa peta area yang rencana untuk pembuatan barik yang mudah-mudahan ini bisa mewakili, sehingga mana yang nanti menjadi area-area bisa kita sama-sama paparkan di sini. Mungkin sementara untuk Pak Agus. Berarti dari bawah ya. Belum. Nah, jadi mau dicatat dulu proses media aplikasi awal ini. Dari permintaan desa, satu poin untuk permohonan membawa kopian yuk tidak dibawa. Yang kedua, titik koordinat Pak, apakah Bapak bawa juga Pak? Untuk koordinatnya mohon izin koordinat apanya? Ya, titiknya belum dibawa. Ya, nah, jadi yang kedua mohon dicatat juga. Jadi dari manajemen tidak membawa untuk titik koordinat yuk. Nah, terus yang lebih dalam lagi Pak yang saya tanyakan Pak. Jadi ini yang menjadi kesan masyarakat kita untuk poin aja. Dalam rangka proses penerbitan hakim, ini kan M3 dalam rangka proses penerbitan hakim. Dalam waktu dekat ini proses penerbitan hakimnya sudah berproses, termasuk ada di dalam wilayah sekarang. Yang pertama mohon dicatat yang ingin saya tanyakan, rencana pengajuan HGU yang akan dilakukan M3 mengacu kemana? Titik koordinat yuk kadastralnya atau di luar boundaries, di dalam boundaries? Nah, ini yang pertama yang ingin saya tanyakan. Jadi mohon satu persatu kita buka, nanti selanjutnya kita mulai dua. baik, terima kasih Pak Yus untuk jawaban ini. Saya dari yang terakhir dulu. Ya, Jadi terkait bonus ini tidak ada kaitannya dengan pengajuan HGU, karena kita dalam masih pengajuan dan kemudian ke pengajuan karena mengingat luasannya menjadi kewenangan kementerian, makanya diajukan ke kementerian. Dan nanti kementerian juga akan mengeluarkan peta bidang kadastral PBB, dan itu nanti ketika mereka akan turun juga menyurati semua, termasuk desa, dan bahkan juga nanti ketika melakukan pengukuran, karena biasanya kementerian ini APR BPN dia pasti akan melihat area yang clear kan. Jadi mereka turun sehingga mereka nanti dari pihak desa maupun dari perwakilan akan dilibatkan sebagaimana yang kita lakukan di Penajam. Jadi saat ini masih pengusulan dan itu sudah karena itu direksi yang mengusulkan. Jadi informasi sampai saat ini masih tahap permohonan bagus untuk kadastral. Terkait koordinat mana yang dipilih dulu, nah kita tergantung nanti dari RBPN-nya dari permohonan itu. ya. Mungkin boleh juga. Saya bertanya jawaban boleh. Jadi kalau Bapak menjawab seperti itu, nah jadi kan ini ada keresahan masyarakat Pak. Jadi versi masyarakat di luar boundaries aman,
berarti sudah tidak akan masuk dalam HGU. Di dalam bonbris itu berarti masuk dalam HGU. Nah, itu ingin saya sampaikan ke masyarakat, pemilik lokasi yang hadir pada hari ini. Jawaban dari manajemen M3A, bonbris itu tidak ada sangkut pautnya dengan pengajuan. Berarti acuannya peta kadastral, peta IUP. Jadi tanah kita semua sampai ke batas Simpang 3 Tujuh Jaya masih masuk dalam pengajuan. Nah, itu yang Bapak harus paham. Nah, cuma nanti ada tim verifikasi dari pusat, mungkin BPN akan provinsi dengan BPN pusat yang akan membantu memverifikasi. Cuma harus kita pahami dulu, bagi M3A sengaja memasukkan tanah kita semua yang sudah kita kuasai sekarang, ada tanah tumbuhnya, penguasaannya, penanamannya, lokasinya, semua masih masuk. Nah, itu yang kita harus pahami. Nah, itu yang betul-betul harus dipahami. Jangan sampai merasa sudah di luar bonbris aman. Enggak, Pak. Belum, masih di dalam pengajuan mereka karena peta kadastral Pak. Pak ya. Jadi nanti verifikasinya yang akan verifikasi. Siap, nanti itu akan dikeluarkan dari pihak kementerian setelah permohonan dari petanya kan ini yang disampaikan oleh direksi, sehingga dicek. Jadi sebenarnya itu bukan pengajuan Pak. Jadi berdasarkan pengalaman kami, itu dari M3 sudah memverifikasi awal, baru tim itu turun. Jadi mana lahan masyarakat, mana yang menjadi penguasaan perusahaan. Tanah gali itu sudah masuk punya masyarakat, sudah bagian itu Pak. Iya. Yang gali sekarang itu sudah ada masuk punya masyarakat. Iya, makanya Iya. kami juga ingin Yes, kami juga ingin mengidentifikasi, Ya. karena sebenarnya kan ini kalau kita lihat dari rencana kerja yang ada di M3 ini memang tidak seluruhnya, karena ada hal tertentu saja. Nah, artinya kami juga butuh informasi dari rencana ini kira-kira lokasinya di mana kan itu bagus. Nah, sehingga kami untuk site melapor ke manajemen pusat, kami juga punya pegangan, Pak. Oh, ternyata di blok ini yang rencana dibuat bonbris itu terdampak ada lahan masyarakat di sana. Nah, inilah yang mungkin bisa kami tampung untuk diinventarisasi Pak, karena mungkin selama ini belum terdata atau belum pernah melaporkan ke pihak M3A. Ya, jadi begini Pak. Mbak Nur tadi mohon dicatat. Jadi pengajuan rencana HGU tidak berdasarkan peta kadastral. Pak ya? Kadastral dulu Pak, kan peta yang. Ya, kan kadastralnya sudah jadi kan? Belum. Ini kan pokoknya yang kedua aja, atau ketiga. Belum Pak. Yang pertama sudah peta bidang. Peta bidang bukan peta Ya. kadastral. Ya, intinya kan pengajuannya masih mengacu kepada peta kadastralnya kan Pak? Peta bidang yang di TIUP Pak. Iya, iya. Itu titik koordinat IUP kan? Iya. Ya, jadi masih mengacu ke titik koordinat IUP. Ya. Ya, karena IUP itu masuk ke kita Pak semua lokasinya. Nah, jadi mohon dicatat pengajuan rencana HGU berdasarkan titik koordinat IUP. Ya. Kalau gitu saja gali Ya, kita fokus dulu Pak ya. Karena itu merusak. Ya, sebentar Pak ya, kita fokus dulu supaya poin demi poin bisa nanti teman-teman dari M3A mengajukan ke tim mereka ke pusat bahwasanya oh ini yang dihadirkan masyarakat. Itu terus sudah Mbak Nurul? Ya. Nah, jadi selanjutnya Pak, masalah yang Bapak sampaikan tadi dari perusahaan belum memiliki mungkin data lahan yang mana saja yang dikuasai masyarakat. Saya sebenarnya membantah. Saya sangat membantah itu karena dari 2008 awal pembebasan lahan PT Multimakmur Mitra Alam sudah banyak masyarakat kami. Bahkan Pak Manggota sendiri dengan Pemanian sudah berulang kali itu melakukan proses mediasi, mungkin sudah ada 10 kali kayaknya Pak, lebih mungkin. Tapi sampai sekarang memang sengaja tidak dikasih Pak, bukan belum clear. Memang sengaja tidak dikasih, mau diambilnya memang. Ya, jadi cuma kita di sini tetap
karena ini hampir final Pak, kita harus perjuangkan sebelum terbit HGU. Kalau sudah terbit HGU, agak susah kita. Jadi di poin itu tadi apa yang ingin saya sampaikan juga Pak. Jadi jangan Bapak lagi mengatakan Bapak mau melakukan verifikasi atau banyak Pak, data itu sudah ada. Maka sebagian juga data dari perusahaan sudah kami dapat semua Pak. Mana-mana letaknya, tanah di blok mana, kayak tempat saya itu kan F10, blok 6, apa semua kan. Itu sebenarnya sudah Bapak data berakop dari ahli waris keluarga kami atas nama Ben, dari timnya Pak Komsar. Sebenarnya Bapak itu sudah punya semua, sudah data itu, sudah ada itu, sudah bukan datanya. Siapapun itu sudah ada semua. Nah, jadi yang sebenarnya yang ingin kami pastikan sekarang memang Pak, tanah masyarakat yang di dalam IUP PT M3A yang dikuasai masyarakat itu harapannya sebenarnya tidak dikasih masuk di dalam proses pengajuan HGU. Itu sebenarnya poin yang apa yang kami sebenarnya. Yang kedua, akses jalan Pak. Jadi yang bermasalah beberapa hari ini kami ada akses jalan dari CP Bukit Uhud berulang kali mau digali. Tapi di sini ada saksinya Pak RT. Humas sebelumnya sudah bersepakat tidak diganggu, tapi kemarin itu mau digali lagi Pak. Tapi alhamdulillah berkat kebaikan hati dari manajemen dan jadi digali. Jadi masih bisa kami akses. Jadi harapan kami sebenarnya dari pihak perusahaan ini jangan dulu terlalu kejam Pak. Seperti menjadi bukan orang Indonesia ya Pak. Akses satu-satunya yang kami gunakan untuk ke kebun itu juga kalau Bapak putus, nah lagi akses Pak. Jadi kan harus lewat pos 1 lewat Tabruk. Dari Kerak seharusnya sampai ke kebun kami itu Pak ada sekitar 70 kakak. Hanya butuh sekitar 5 menit dari luar kampung ini ke dalam. Kalau kami dari Tabruk hampir 1 jam Pak. Iya Pak, karena beliau lewat pos 1. Jadi harapan itu dipermanenkan untuk posnya bisa kami bantu Pak. Portalnya kami bisa bantu. Jadi kalau malam dikunci aja Pak. Kita gembok aja kalau malam. Jadi portal pos bisa kami bantu buatkan Pak. Jadi kalau malam tidak ada lagi akses kendaraan roda 4 kita tutup Pak. Nanti digembok dari pihak security aja. Itu solusi dari kami Pak. Nah mungkin itu dulu dari saya, nanti saya tambahin lagi kira-kira apa yang menjadi usulan dan yang lain. Silakan Pak. Yang lain Pak, mohon izin ada biar informasi juga, artinya walaupun mungkin Pak Agusman sudah mewakili dari Bapak dan Ibu semua, tapi barangkali ada yang ingin juga disampaikan sehingga kami juga dalam setelah selesai sini dapat pegangan informasi sehingga itu yang kemudian kami lemparkan ke manajemen pusat. Sehingga apapun itu apakah terkait khususnya terkait lahan yang menyangkut tentang kegiatan boundary kalau untuk teknis masalah tadi yang lainnya ya sampai sekarang saya juga masih menunggu Pak Agus menunggu perintah. Mungkin Pak RT ada yang ingin disampaikan, kami silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Kepala Desa dan seluruh staf. Ya, saya hormati perwakilan dari manajemen PT M3A dan yang saya hormati Bapak-bapak tamu undangan pada pagi hari ini yang berbahagia. Kami Pak selaku masyarakat di Desa Kerak yang kebetulan ada di RT1, jadi wilayah M3A itu kan langsung berbatasan dengan di wilayah RT1 Pak. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk kita biar antara pihak perusahaan dan masyarakat itu merasa terjalin kerjasama Pak. Nah, artinya pihak perusahaan mau berusaha di situ ya silakan, masyarakat juga mau berusaha di situ ya silakan. Jadi tidak ada ketimpangan. Nah kayak kemarin itu pembuatan BORES yang sudah dilakukan itu ya sangat disayangkan karena tidak pernah ada sosialisasi dengan warga sekitar Pak. Nah, saya sendiri yang jadi atas itu banyak ditanya sama warga Pak.
3A, saya bilang ya saya belum tahu, belum ada informasi juga ini. Begitu saya ke sana memang sudah ada, sudah dilakukan penggalian. Jadi untuk kedepannya Pak, apabila berbatasan dengan masyarakat, mohon paling tidak melalui desa atau melalui kita, tolong dihubungi Pak, biar tidak jadi kesalahpahaman. Soalnya namanya di lapangan, apalagi yang bekerja itu kan cuma perintah, yang bekerja operator cuma perintah, terus nanti ditakutkan terjadi kesalahpahaman di lapangan, karena masyarakat juga punya hak di situ. Jadi untuk lain kali kedepannya biar kita bisa menjadi kerjasama Pak, antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua untuk masalah jalan yang di Blok G di 10. Nah, seperti yang sudah ditarakan Pak Abdul kemarin, ya kita kan beberapa hari memantau di situ untuk jalan akses kami Pak, jalan akses kami yang di sejalan sana ada beberapa warga yang punya lahan untuk kegiatan aktivitas berkebun. Jadi jalan itu jangan sampai ditutup. Kalau dulu sudah pernah kita koordinasi dengan pihak manajemen, berhubung mungkin Pak Lukasnya ganti lagi. Nah, soalnya M3 ini sering beberapa kali stafnya itu sering ganti-ganti Pak. Jadi yang baru juga tidak mengetahui. Nah, kemarin sudah saya sebutkan pun Pak Lukas yang lama, Pak Pradana, pokoknya Pak Pradana sudah mohon maaf Pak, saya sudah resign, maaf Pak. Nah, jadi baru lagi. Nah, baru lagi untuk ada Pak Lukas yang punya nomor. Nah, sudah kita kasih informasi kan, yaitu mohon kalau sesuatunya ada kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat dekat, itu mohon kita diberitahu Pak, biar tidak jadi salah paham masyarakat Pak. Ya mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Saya terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT 01. Sebelumnya ya kami mungkin dari manajemen cek karena mungkin terlambat informasi dan bahkan mungkin kan sampai bahkan mungkin Pak Kades sebenarnya juga tidak mengetahui terkait program ini, karena memang ya kadang-kadang begitulah Pak kondisinya, progres cepat akan dijalankan, tapi ya kembali ke kitanya lagi, kadang-kadang ternyata di lapangan juga masih banyak hal-hal seperti ini. Jadi terkait kemarin apapun informasi, kebetulan pas saya ke M3 saya juga sudah alokasi mana-mana yang perlu diangkat ini nanti mohon agar jangan dihindari, dan kan saya juga sudah cek Pak, dan akhirnya sambil berprogres juga kita juga sebelum kegiatan ini kita juga sudah laporkan baik terkait masalah jalan, masalah lahan yang akan dilintasi. Makanya Pak IM juga kemarin beberapa juga inisiatif sementara yang terkait adanya persoalan lahan yang akan dibongkis, malah silakan untuk digeser dulu sampai dengan ada arahan dari manajemen. Jadi biar juga kita sama-sama menunggu dan biar juga komplit informasi itu. Makanya momen hari ini kami juga butuh informasi yang sebanyak-banyaknya dari Bapak dan Ibu sekalian. Demikian Pak. Baik, mungkin dari masyarakat yang lain barangkali ada tambahan, tidak dipaksa lagi untuk menengahi. Enggak ya? Yang lain coba Pak Manik seperti apa? Apa yang ketiga? Siapa? Pak RT 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadis Perahu Saidul Mahmud, yang saya hormati perwakilan dari perusahaan yang 3. Mungkin saya langsung saja. Saya selaku memiliki kebun di atas juga di lahan yang 3, di Masjid yang 3. Kami intinya menolak diterbitkan HGU selama lahan kami tidak dikeluarkan dari lahan yang 3A. Dan kedua, yang saya minta
jalan akses keluar masuk warga itu jangan sampai diputus. Mungkin untuk sementara itu mohon tanggapan dari manajemen gimana? Ya, baik, terima kasih Pak RT 03. Nah, untuk saat ini kami juga terkait akses jalan masih kita alihkan. Jadi nanti kepastiannya apakah ada usulan, tadi Pak Harusman juga mengusulkan kalau masalah itu kasihan juga bukan pos atau polter. Nah ini juga menarik gitu Pak, tawaran menarik. Nah ini yang nantinya kemudian kami sampaikan kalau seperti ini seperti gimana? Ini kan solusi juga nih Pak, solusi. Izin untuk wilayah kebun Pak RT yang satu jalan dengan Pak Agus. Oh yang di dalamnya itu ya? Perbatasan masuk yang jalan yang masuk itu. Yang di dalam masuk itu? Iya, yang rusak semua. Oh yang Pak Konsar ya? Satu dari Parang itu. Oke. Jadi artinya sebelum diterbitkan harapannya itu jangan masuk dalam itu. Sebelumnya sudah pernah di tracking Pak Komisi. Sudah kayaknya. Kalau Pak Konsar ya? Sudah ya, oke. Kalau memang sudah, jadi nanti mungkin saya tinggal data-data areal yang berada di dalam IU BBN 3. Jadi saya pikir sama tadi dengan apa yang disampaikan Pak Usman. Terima kasih Pak Eren. Baik, mungkin ada lagi teman-teman lain menyampaikan barangkali ada masukannya atau solusi seperti apa agar bisa dipertimbangkan lagi ke depannya untuk M3A membuat apa namanya hari ini. Mungkin itu Pak. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Pak Sarman, bagaimana Pak Sarman? Ada tanggapan Pak Sarman? Sebenarnya sudah punya sudah apa? Tergantung perusahaannya aja lagi. Jadi kita dianggap atau tidak ya. Makanya kesempatan ini momen apa yang menjadi keinginan kami kan akan buat resmi dari saya terhadap manajemen pusat karena pengaruhnya bukan hanya kondisi tapi akan lebih besar terkait dengan itu juga begitu kan. Jadi karena memang dalam prosesnya juga ATM BBM juga harus hati-hati karena mereka akan melibatkan ATM BBM di sini, kemudian desa, ya kecamatan juga nanti difokusi, bahkan mungkin dari desa juga diturunkan sebelum dikeluarkannya peta dilancarkan sekarang. Sebenarnya begini Pak, apapun ceritanya, apabila perusahaan tidak pakai itu tidak benar ya. Perusahaan tidak akan bisa mengeluarkan surat keluar konflik sama masyarakat. Betul. Selesai sudah. Betul. Tidak ada diskusi lagi. Apa mau diskusi? Dan biasanya ATM juga nggak mau, Iya. nggak mau Bahkan sih berputar-putar berpikir ini itu debat aku tidak ada itu. betul. Capek. Jadi saya pikir mungkin dituangkan di situ tadi yang apa yang disampaikan sama jadi usulan dari masyarakat khususnya desa Kerang yang memiliki lahan di dalam IUP BBM ya. Bagaimana? Betul tidak? Sudah saja. Apa yang kita buat? Iya Pak. Jadi selanjutnya yang ingin saya sampaikan Pak, di tahun 2008 itu awal pembebasan perkiraan mulailah pembebasan lahan khusus untuk di wilayah Sekarang. Dalam pembebasan di wilayah Sekarang ada beberapa bidang tanah yang memiliki legalitas resmi tapi tetap diserobot
perusahaan Pak, tetap ditanami perusahaan. Nah ini mohon saya dicatatkan juga, kami sebagai pemilik lahan keberatan Pak, itu dimasukkan di dalam HGU. Karena lahan itu pembebasannya tidak pernah dari pihak keluarga kami menerima. Mungkin lebih spesifiknya di wilayah dekat atau di bloknya berapa atau Sukabumi? F10 F10 surat tanahnya masih ada dengan kami, termasuk punya Pak Lonsara, Pak Ian. Jadi Pak Ian dengan almarhum paman kami Ben tidak menerima uang ganti rugi pembebasan lahan Pak, tapi lahannya diambil oleh perusahaan, ditanami oleh perusahaan, kuburannya digusur oleh perusahaan, tapi kami tidak berdaya pada waktu itu Pak. Nah, sekarang sebelum HGU diterbitkan, kami akan mengajukan ke perusahaan untuk mencarikan solusi Pak. Luasannya nanti kita akan ukur bersama, disaksikan oleh Lisa, supaya bisa menjadi bahan pertimbangan ke manajemen. Luasan sekian atas nama ini, dokumen aslinya ada sama kami Pak, semua yang asli masih ada sama kami. Berarti sebelumnya belum tadi tracking Pak? Dari ini yang di dekat F10 tadi? belum belum. di tracking secara pribadi berdasarkan surat tanah yang kami miliki sudah ada, tapi bersama dengan aparatur desa dengan perusahaan belum. Tapi sebagian besar perusahaan tahu, kami punya foto penggusurannya, kami punya makam nisan yang digusur, kami punya foto-foto pada saat kejadian, kami masih punya semuanya Pak. Kami data masih ada. Perkiraannya berapa hektar itu Pak? Luas kayaknya? Mungkin sekitar di bawah 200 hektar. Nah, malah lebih bilang Pak Sarin. Itu perkiraan saya kecilnya aja. Jadi jangan sampai lain yang punya tanah, lain yang menerima uang. Kalau bahasanya begitu, artinya itu pernah terjualkan oleh seseorang. Ya betul. Jelas. Nanti dari menikah yang ngasih bayar sama siapa? Siapa yang menjual? Siapa yang menjual? Karena kan tadi bahasa terakhirnya. Iya. Kewatannya Ada, datanya ada di Liga Pak. Nah sebelum itu naik ke proses HGU, kami nanti mohon dibuka forum, termasuk dari pemerintah desa Pak Kades, kami mohon nanti ada forum tersendiri, karena kami surat aslinya masih ada Pak, aslinya masih ada. di F10 ini. F10. Nanti yang tambahan yang selanjutnya Pak. Nah ini yang saya tanyakan ke masyarakat. Lahan-lahan yang kita ada sekarang kurang lebih di sekitaran F10 itu 400 hektar Pak. 200 yang dibuat sekarang, kurang lebih 188 kalau saya nggak salah dalam datanya. Yang tergusur yang diambil cuma kurang lebih 200 lebih, dan sekitar 400-an. Nah ini saya tanyakan ke pemilik lokasi, ini apakah bersedia dikasih masuk dalam HGU Pak? Keluarkan. Ya, ditanyakan dulu supaya manajemen mendengar ini. Nanti kira bilang, oh Bapak tidak pernah cerita lagi. Kenapa menuntutnya belakangan? Nah, saya tanyakan untuk penegasan, apakah Bapak setuju tanah-tanah Bapak yang ada di dalam IUP YM3A dikasih masuk dalam HGU? Nah, alhamdulillah Pak, mohon didengar Pak. Bapak ini sebagai saksi nanti. Ya, jadi kami tidak setuju lokasi itu dikasih masuk di dalam HGU perusahaan. Nah, mohon dicatat Pak Kades, hari ini mohon dibuatkan surat penolakan penerbitan HGU. Surat penolakan penerbitan HGU sebelum tanah-tanah masyarakat yang di dalam IUP ini dikeluarkan. Nah, jadi nanti kita bersurat ke BPM Pusat, ke Kanwil Provinsi, Bupati Pasir, apa instansi terkait se-Indonesia, supaya dari pihak M3 ini ada perhatian Pak Kades, ada perhatian. Jadi kalau mereka melanjut terganjal karena masih ada permasalahan lahan yang di wilayah desa Terang. Jadi mohon dicatat notulennya, kami mohon dibuatkan surat penerbitan HGU. Ya, ya dia kan mau terbitkan, kita tolak.
Nah, jadi kita menolak penerbitan hakim di wilayahnya. Ya, sebelum karena kami itu dikeluarkan. Jadi kalau dulu kami proses mediasi Pak, mungkin ada 10 kali. Itu cuma level di bawah aja, nanti disampaikan ke Medan, cuma itu jawabannya. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih. Nah sekarang kami nggak mau bawa sampaikan ke Medan silakan, tapi kami akan buat surat resmi ke pemerintah penolakan penerbitan itu. Jadi bahan pertimbangan secara khusus dari manajemen. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Man, selaku mewakili semua masyarakat. Kebetulan juga beliau ini pernah menjabat tahun 2017 sampai 2023 ya. Satu periode, alhamdulillah masih bersama kita semua di sini. Nah ini Pak, orang-orang baru, jadi memang berat PR untuk Bapak ikutkan. Apalagi masih di sini berganti, udah gabung aja. Tapi 3 bulan, yakin saya dan akan dia. Tapi santai aja, Bapak kan hanya melanjutkan. Silakan komunikasi dengan baik dengan Bapak, masyarakat saya. Saya rasa dia manusia Pak, bukan buas. Artinya mereka juga menyampaikan keluhan kepada Bapak Alim dan manajer ketiga ya. Di sini Pak, apa yang disampaikan oleh Agus Man sebagai perwakilan dari semua itulah Pak. Belum lagi yang 600 hektar Pak, milik Ariansah sekeluarga. Nah itu Pak sudah diangkat, kita tunggu saja hasilnya. Nah berarti itu sudah 1.000 hektar Pak, yang dari 400, yang itu Pak Ariansah 600. Nah itu sudah diangkat, kita lihat saja hasilnya nanti seperti apa. Itu juga Pak Halim sering saya bilang di mana kita ketemu, di mana kita ngobrol, di warung atau di rumah saya atau di lapangan, itu lain yang dijual, lain yang menerima, sama seperti yang disampaikan oleh saudara Usman. Surat asli masih ada yang dibuat oleh Haji Ismail MY juga Muhammad Yakin. Nah begitu Pak. Nah memang saya mau bicara seperti apa ya, memang apa yang ada saya sampaikan. Ya itu juga tolong sebelumnya harus didiskusikan. Paling tidak ini memang paling berat, paling PRD, karena dulu itu mafianya luar biasa pada zaman itu, masih bisa dikelabui semua. Padahal yang menjual itu tak ada orang lain. Tapi kan orang berkeluarga, kalau yang bukan hak tidak boleh mau gimana? Nah, seperti itu. Saya berharap dari Pak Alim dan manajemen Humas Baru, selamat datang Bapak Lijaya di sini. Silakan bergabung dengan masyarakat kita semua. Kalau apa namanya, silakan kembali sebaik-baik. Kalau memang Bapak tidak mampu, ya udah. Ini berat Pak. Sudah disampaikan, Bapak sudah dengar ya Pak ya, manajer baru Pak. Tapi M3 ini apa yang seperti yang Usman sampaikan tadi, saya sampaikan berbeda. Seperti Pak Sagadi, ini masa di tahun 17 ke Medan, bagaimana itu? Aduh, pada asal ini yang kapasitasnya 38 miliar dari 1 bulan. Coba Bapak kali itu berapa lebih besar? Bapak itu saja, sudahlah. Anak-anak sekarang ini sudah tahu. 5 juta saya korek. Bahasanya kan begitu. Kita apa ya? Belakang saja lah. Tidak menyinggung, tidak, supaya ke depan lebih baik. Dan itu nggak bisa dihindari. Oke Bapak, tidak kasih. Tunggu saya lagi. Nah, selagi Bapak mohon maaf saya menyampaikan ini. Kecuali insiden Pak, baru Bapak boleh lah. Saya presiden kecil di sini. Iya, apapun keputusan di saya lah. Mungkin itu Pak.
Mudah-mudahan nanti ke depan sampaikan diperbaiki lah seperti apa. Cuma itu Pak Kumas, saya nggak tahu kalau sebulan sebelumnya nggak tahu saya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi Pak atau cukup? Kalau sudah cukup mungkin bisa dibaca oleh Mbak Nurul apa saja yang poin-poinnya yang diinginkan oleh masyarakat. Mungkin izin Pak, adapun poin-poin aspirasi dari masyarakat yang sebagai berikut. Pihak manajemen hanya membawa IUP atau izin usaha pertambangan. Pihak manajemen tidak membawa peta titik koordinat. Pengajuan rencana HGU M3A masih mengacu ke titik koordinat IUP. Terkait akses jalan masih dialihkan oleh M3A, warga meminta jalan keluar masuk jangan sampai diputus. Masyarakat menyatakan penolakan lahan HGU sebelum dikeluarkannya tanah masyarakat. Masyarakat meminta membuat surat penolakan penerbitan HGU sebelum tanahnya dikeluarkan. Jam 2 kan bisa ya.
Pihak manajemen tidak membawa izin usaha perkebunan. Kedua, pihak manajemen tidak membawa peta IUP. Pihak manajemen tidak membawa peta titik koordinat. Pengajuan rencana HG UM3A masih mengaju ke titik koordinat IUP. Terkait akses jalan yang masih dijalankan oleh M3A, warga meminta agar jalan keluar masuk jangan diputus. Masyarakat menyatakan penolakan lahan IUP sebelum dikeluarkannya tanah masyarakat. Masyarakat meminta membuat surat penolakan penerbitan HGU sebelum tanah masyarakat dikeluarkan dari IUP.
kan gitu. Artinya masyarakat menghadapi pada pidana misalnya yang mulai dari pagi sampai 5 sampai kita kunci sampai dijaga bisa itu kan contoh.
Bisa kalau dibuka itu sebenarnya. Dia berlaku selama masa operasional. Kalau yang 2010 dia sampai 2035. Kemudian ada yang 2020 regulasi terbaru, itu umurnya selama masih kebun operasional masih berlaku. Ya harus diambil juga kalau itu masih berlaku.
Dia kan ikut itu dulunya kan, kalau di sini enggak yang dulu jadi aku yang baru kalau kerja aja. Maaf, sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kades, manajemen PT 3. Langsung saja, kami di sini sebagai pihak penengah. Apabila di kemudian hari ada pemeriksaan atau apakah di dalam ada kehadiran polisi di situ. Polisi bukan untuk membela perusahaan. Kebetulan dari PT N3 menggunakan tenaga pengamanan dari pihak kepolisian. Itu sudah setahun yang lalu, Pak. Tapi bukan kita untuk menakut-nakuti masyarakat, tidak. Dalam artian untuk menjamin atau menjaga barang-barang atau orang-orang yang bekerja di perusahaan. Dan apabila nanti ada warga yang masuk terkait dengan masalah ini, mungkin kita mediasi di dalam, ada kehadiran polisi, jangan dikira Pak polisinya mungkin untuk membela perusahaan, tidak. Kenapa saya bilang seperti itu? Apalagi sekarang ini harga naik, di mana-mana perusahaan-perusahaan yang berbatasan ini ini. Jangan dibilang nanti anaknya ini bilang berbatasan dengan masyarakat. Kebetulan kemarin ada kasus seperti itu, Imam Marmi ini jalan, dia panen, kemudian punya perusahaan dia ambil, dia pindahkan ke lahannya, maka akan timbul namanya pidana, di situ. Jadi kami minta tolong apabila nanti panen, mungkin yang koordinasi dengan pihak security di situ, karena sering seperti itu. Karena berbatasan dengan jalan, mungkin satu yang bersama kesannya, ambil di sebelah, pindah ke sini, kan gitu, Pak. Akhirnya begitu perusahaan ngecek, ada kehilangan buah, kan kelihatan kalau dipanen, kan seperti itu. Jangan sampai masalah ini kita jalankan, timbul pidana di situ. Apalagi aksesnya lewat dekat sini, saya tahu. Ya, mohon maaf Pak, kalau untuk kasus M3A, kalau tidak salah saya masih pangkat Bribtu. Saya kawal M3 selama 3 hari pada saat pengukuran lahan. Dan kalau tidak salah 2007-2008 kalau tidak salah. Dan orang-orangnya saya masih ingat, sudah 3 orang yang meninggal yang saya temani itu, termasuk polisi sudah 2 yang meninggal pada saat kita pengukuran yang pertama itu. Jadi mohon kiranya kepada perusahaan dan masyarakat, apabila masih ada hal-hal yang mungkin di bawah itu, tolong tetap koordinasi dengan baik. Jangan sampai nanti kalau ada pementaran silakan, tapi kalau bisa bersurat dulu ke polsek, bersurat dulu kalau memang mau menggunakan pementaran, biar kami dari polsek tahu. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada pementaran nih,
kan seperti itu. Nanti kita koordinasikan dengan baik. Bukan misalnya Pak Polisi datang ke situ bukan mau memihak, tidak. Pak Polisi posisinya netral. Makanya saya bilang dari Polsek itu ada satu setiap bulannya, dari Polres ada 2. Mungkin yang di Polsek mungkin kalau Bapak tahu siapa orangnya nanti. Yang menjadi masyarakat dari Polres ada nanti yang di situ. Jadi untuk masyarakat juga mohon maaf kalau tidak salah. Desa Kerang ini diapit beberapa perusahaan. Daya Taka kalau tidak salah lebih di situ juga. Kemudian CV Bukit Luhur itu kan tetangga semua ini. Ya kalau bisa ya mungkin pada saat nanti pengukuran nanti mungkin Pak Kades dilibatkan semua 3 ini. Jadi enak. Biar nanti tidak rapat lagi begitu dikeluarkan yang 3A masih masuk lagi Bukit Luhur atau Daya Taka. Kan seperti itu Pak Kades. Jadi terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Intinya dari kami yang penting aman. Kami tetap akan kalau apabila ada daerah pengukuran tolong kami diberitahu. Biar kami juga ikut. Yang jelas kalau yang PAM masih ikut Pak. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin saya membaca ulang berita acara pada hari ini. Berita acara pada hari ini Kamis tanggal 5 Februari 2026 bertempat di kantor Desa Kerang telah dilaksanakan rapat permohonan informasi PT Multi Makmur Mitra Alam. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Desa Kerang, perangkat Desa Kerang, pihak manajemen PT Multi Makmur Mitra Alam, Babin Kamtibmas Desa Kerang, dan masyarakat Desa Kerang yang memiliki lahan di seputaran PTM 3A, Bapak Agusman, Bapak Haji Lonsar, dan kawan-kawan. Adapun poin aspirasi dari masyarakat sebagai berikut. Pertama, pihak manajemen PTM 3 tidak membawa fotokopi IUP atau izin usaha perkebunan. Kedua, pihak manajemen tidak membawa peta IUP. Ketiga,
Pihak manajemen tidak membawa peta titik koordinat. Selanjutnya, terkait akses jalan yang masih dialihkan oleh M3A, warga meminta jalan keluar masuk jangan sampai diputus. Selanjutnya, atas permintaan masyarakat, Kepala Desa membuat surat penolakan penerbitan HGU sebelum tanah masyarakat dikeluarkan dari IO. Dan selanjutnya, atas permintaan masyarakat, tanah yang dikuasai perusahaan yang belum diganti rugi untuk kembali diserahkan ke pemilik berdasarkan dokumen asli yang dimiliki masyarakat. Demikian berita acara ini dibuat dan disetujui oleh seluruh peserta rapat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kerang 5 Februari 2026, Kepala Desa Kerang, Sajirul Mahmud. Ya, saya pikir ini sudah, karena pada isi berita acaranya prinsipnya pada poin-poinnya terkait tutupan masyarakat ya. Kemudian mungkin ini demikian berita acara ini dibuat dan diketahui, mungkin itu aja. Mungkin itu aja koreksi. yang belum diganti rugi oleh pemilik asli, yang belum diganti rugi untuk dikembalikan setelah yang pemilik asli. Oleh pemilik asli kata mau yang menjual lainnya segera dikembalikan kepada komunitas yang kembali. Bagaimana Pak? Security ya Pak. Aman. Prosedur ini karena kita lihat terlalu lama Ayo
poinnya pada intinya pada aspirasi dan cita. Nggak bisa juga. Kita izinin. Gimana? Rekomendasi dulu. Belum. Direktur masih Ibu Nobri. Masih. Tapi pernah chat lagi ya. Yang tidak ada tahu usul sosial kerja. Itu baca. Tapi masih bapak tadi masih bapak juga kemudian. Tapi masih punya bapak kan? Hah? Tapi yang mana itu? Kita sekarang enggak. Macet juga tahun berapa kan? 2024 ya Pak Gus ya? Tapi ya nggak jadi kok. Oh iya? Iya, ya betul, macet itu. Ada urusan yang baru 25 yang mau dia. Jadi sekarang apa namanya? Bukan ajaran lagi. Nasinya. Nanti makin lagi setelah lunas.
Oke, dari sini 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke. Ya, foto motor kita Baik, terima kasih dengan berbagai acara ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa sama-sama berjalan lancar. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kami lanjut dulu, nanti koordinasi lagi ke Bapak Haris. Sebenarnya penting nih. Jejak digitalnya wartawan saya. wartawan. Oh iya, mungkin lupa loh kan, enggak saya salah. Pakai posisi apa ya? Tahan mental ya. Siap, aman. Masih pasangan ini. Tapi nanti sebentar. Saya dulu ya kan. Saya dulu. Enggak ada masalah yang baru dikasih kali. Bagus. Bagus.